Kalau cuma sekali, mungkin masih bisa dibilang hilaf. Tapi kalau berkali-kali, itu pilihan Dina. Sebelum lanjut nonton, dibantu tekan tombol subscribe dulu yuk, biar Mimin makin semangat buat video berikutnya. Terima kasih. Inilah kisahku, kisah tentang rumah tangga yang dulu terlihat sempurna. Aku, suamiku, dan anak kami hidup sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Sayang, makan yuk. Tuan putri kecil kita udah lapar katanya. Mama, ayo kita makan. Mas, kopinya di meja ya. Rotinya juga sudah aku siapin. Iya sayang, kamu dari tadi belum duduk juga, rajin amat istriku ini. Belum sayang, ini beresin dikit lagi. Anak-anak juga belum selesai makan. Kamu udah makan belum sayang? Nanti aja, Mas. Jangan nanti-nanti terus dong sayang, kamu juga butuh tenaga. Iya, nanti aku makan kok. Ayah nanti pulang bawa es krim ya. Iya, apa sih yang tidak buat tuan putri ayah ini? Iya tuh, Mas. Jangan sampai tuan putri kecil kita nangis gara-gara tidak makan es krimnya. Iya sayang, ya sudah mas berangkat kerja dulu ya sayang. Iya, Mas. Hati-hati ya. Dadah, Papa. Selamat kerja ya, Papa. Dah tuan putri kecilku. Halo, Din. Tumben nelpon kakak. Ada apa nih? Hehe, gak boleh ya? Kangen sama kakak sendiri? Waduh, kalau openingnya udah manis gini, biasanya ada maunya. Ih, kakak tuh ngerti banget sih. Hayu ngaku, mau pinjem uang atau mau apa? Kak, aku boleh nginep di rumah kakak nggak? Loh, kenapa tiba-tiba? Lagi ada renovasi kamar, jadi berantakan dan penuh debu. Ya ampun, terus kamu sekarang di mana? Masih di rumah, Kak. Ya udah sini aja. Serius? Boleh. Boleh lah. Mau nginep berapa hari emang? Paling 2 atau 3 hari doang kok. Ya udah kalau gitu, nanti langsung ke rumah kakak aja. Baik kakakku, tersayang. Mas, sini bentar. Iya kenapa sayang? Ini Dina adikku. Untuk sementara waktu dia mau tinggal di sini dulu, Mas. Halo Mas, maaf ya jadi ngerepotin. Oh iya nggak apa-apa, santai aja Din. Makasih ya Mas. Mbak, Udah anggap aja rumah sendiri ya. Mas ini enak banget masakannya. Iya emang, Maya jago masak dari dulu. Masak sih, aku masak biasa aja. Serius Mbak, enak banget. Mas Rizal pasti betah di rumah terus ya. Ya betah sih. Kalau aku jadi Mas Rizal juga malas makan di luar. Halah lebay kamu. Bener kok, kadang aku di kantor malah kepikiran menu rumah. Cie, romantis banget sih. Cie, Papa dan Mama. Sudah-sudah. Tapi serius, masakan Maya tuh rasanya rumah. Aduh, itu kalimat manis dapat dari mana? Gratis, bonus nikah. Nah, ini alasan aku paling pengen cepet pulang tiap hari. Aduh, aku yang jomblo disuruh makan atau disuruh nangis nih. Serius Mas, masa dulu Mas kayak gitu? Iya, dulu mah beda. Sekarang kan udah tobat. Nggak kelihatan sih. Hah, yang benar aja. Masih kelihatan suka iseng. Oh, jadi sekarang aku dicurigai. Sedikit. Tapi sumpah, dulu aku tuh cuek banget sama orang. Kalau sekarang, Sekarang lebih milih nyaman ngobrol sama orang tertentu.
Wah, ngomongnya udah mulai bahaya nih. Bahaya gimana? Bisa bikin orang salah paham. Kalau yang salah paham kamu? Sering banget ya mereka ngobrol, sambil ketawa lepas banget lagi. Padahal mereka baru ketemu beberapa hari. Tapi aku baru sadar sih, Mas tuh enak diajak cerita. Baru sadar. Gimana ya, kata orang tak kenal maka tak sayang. Iya, biasanya kan Mas kelihatan serius terus. Seriusnya kalau sama orang lain, Kalau sama aku, iya lebih santai. Mbak Maya nggak cemburu ya? Lihat kita ngobrol begini? Enggak lah, Maya orangnya percaya banget sama aku. Mas, kok akhir-akhir ini kamu sering tidur malam ya? Iya sayang. Kerjaan banyak mas? Iya sayang. Lagi banyak yang harus dipikirin. Oh, semoga cepat ketemu solusinya ya mas. Mas, kok aku ngerasa akhir-akhir ini kita jarang ngobrol ya? Perasaan kamu aja kali sayang. Biasa aja deh. Nggak tahu, mungkin aku aja yang kepikiran. Udah sayang, jangan mikir yang aneh-aneh. Ya udah kalau gitu. Lucu ya? Hah? Lucu apaan? Itu dari tadi, senyum sendiri main handphone. Itu sayang, teman kantor kirim kata-kata lucu. Oh, teman kantor. Mas, Apalagi sih sayang? kalau memang ada masalah, cerita aja sama aku. Nggak ada masalah sayang, aman semua. Aku kan istri mas, siapa tahu dengan cerita sama aku, bisa meringankan pikiran kamu mas. Ya terus? Enggak, aku cuma pengen mas nyaman cerita sama aku seperti dulu aja. Aku hanya capek Maya. Iya, maaf, tidur ya mas. Duluan aja, aku sebentar lagi. Mas? Mas? Mas Rizal, mungkin ke kamar mandi? Kemana ya Mas Rizal? Kamar mandi tidak ada, dapur tidak ada. Ya Tuhan jangan-jangan, tidak ini tidak mungkin. Ya Tuhan, apa yang sedang aku lihat ini? Mas Rizal, Dina, kenapa? Kenapa harus kalian? Aku percaya sama kalian. Aku percaya sepenuhnya. Dina, kamu adikku. Aku yang bawa kamu masuk rumah ini. Dan Mas, aku selalu berusaha jadi istri yang baik buat kamu. Kenapa kalian tega menghancurkan aku seperti ini? Aku bodoh, aku terlalu percaya. Hati aku sakit banget. Aku bahkan gak kuat buat marah. Aku lihat semuanya semalam. Mbak, aku... Sejak kapan? Maya, coba dengerin aku dulu. Aku cuma nanya satu hal. Sejak kapan, Mas?
Beberapa bulan. Sudah berbulan-bulan, dan selama itu, kalian pura-pura nggak terjadi apa-apa di depan aku. Mbak, aku benar-benar minta maaf. Maaf, kamu tiap hari makan sama aku, ngobrol sama aku, bahkan tidur di rumah ini. Tapi diam-diam, kamu ambil suami aku. Aku nggak ada niat, Mbak. Awalnya nggak kayak gini. Kalau nggak ada niat, harusnya kamu berhenti dari awal. Ini salah aku, Maya. Mas juga jangan ngomong seolah semuanya cuma salah Mas sendiri. Kalian berdua sama-sama tahu apa yang kalian lakukan. Aku tuh percaya sama kalian. Aku nggak pernah curiga sama adikku sendiri. Aku juga nggak pernah mikir suamiku bakal nyakitin aku kayak gini. Maya, aku nyesel. Terlambat Mas, hati ini sudah mati sekarang. Kalau aku nggak lihat sendiri semalam, apa kalian bakal terus bohongin aku? Aku ini kakakmu Dina. Aku yang jemput kamu waktu kamu nggak punya tempat tinggal. Aku yang bilang ke Mas Rizal supaya kamu tinggal di sini. Aku percaya sama kamu. Aku anggap kamu keluarga yang harus aku jaga. Aku hilaf, Mbak. Aku benar-benar nyesel. Hilaf. Kalau cuma sekali, mungkin masih bisa dibilang hilaf. Tapi kalau berkali-kali, itu pilihan Dina. Aku nggak tahu kenapa semuanya bisa sejauh ini. Karena kamu nggak pernah berhenti. Kamu tahu dia suami aku. Kamu tahu aku sayang sama kalian. Tapi kalian tetap jalan terus di belakang aku. Maya, ini semua salah aku. Bukan cuma kamu, kalian berdua. Kalian berdua yang hancurin rumah tangga ini. Aku tiap hari sibuk ngurus rumah, ngurus anak-anak, mikirin kalian makan apa, kurang apa. Tapi ternyata, di belakang aku, kalian malah nyakitin aku kayak gini. Mbak, maafin aku. Tolong, Mbak. Jangan sentuh aku. Aku nggak nyangka, orang yang paling bikin aku hancur, justru keluarga aku sendiri. Aku nyesel, Maya. Aku benar-benar nyesel. Penyesalan itu datang telat, Mas. Kaca yang udah pecah tidak bisa dipulihkan lagi, Mas. Bakal tetap ada retak. Kadang, satu kesalahan bukan hanya menghancurkan kepercayaan, tapi juga menghancurkan sebuah keluarga. Kadang, luka paling dalam tidak datang dari musuh, tapi dari orang yang paling kita percaya. Aku percaya sama kalian. Aku nggak pernah curiga sedikit pun. Aku pikir, rumah ini tempat paling aman buat aku. Tapi ternyata, orang yang paling aku sayang, justru yang menghancurin semuanya. Aku capek. Aku benar-benar capek. Setiap hari aku berusaha jadi istri yang baik, jadi kakak yang baik. Tapi kenapa akhirnya aku yang disakitin begini? Kurang apa aku selama ini? Aku kehilangan suami aku kehilangan adik aku. Kalau semuanya akhirnya begini, kenapa dulu kalian bikin aku percaya? Tidak semua tangisan terdengar keras. Kadang, yang paling menyakitkan adalah tangisan yang dipendam sendirian. Kita mau kemana? Kita pergi dulu ya, Nak. Pindah rumah? Iya, untuk sementara. Terus, ayah gimana? Ayah, tetap di sini. Aku nggak mau jauh dari ayah. Maafin ibu ya sayang. Maya, aku mohon jangan pergi dulu. Kita masih bisa bicarain baik-baik. Baik-baik, Mas sadar nggak? Yang hancur itu bukan cuma hubungan kita. Kepercayaan aku ke Mas, ke keluarga, semuanya ikut hancur. Aku nyesel, Maya. Aku hilaf. Mas, cukup. Aku capek dengar kata maaf. Kasih aku satu kesempatan lagi. Kesempatan itu sudah aku kasih berkali-kali tanpa Mas sadar. Aku cuma pengen anak-anak tumbuh, tanpa lihat ibunya terus disakitin. Maya, jangan tinggalin aku. Mas yang ninggalin aku duluan. Sejak Mas milih dia di belakang aku, jaga dia baik-baik Mas. Tidak usah cari aku dan anakku lagi Mas. Selamat tinggal. Kadang, perpisahan bukan terjadi karena hilang cinta, tapi karena hati sudah terlalu lelah untuk terus disakiti.